Oke, selamat pagi semua, salam bekerja, saya Full dari platinumforex.id. Vlog kali ini saya bahas kemarin siang ada member yang japri ke saya menunjukkan bahwa DNA Pro MC. Jadi kali ini saya bahas tentang 5 kejanggalan MC di DNA Pro. Saya harap penjelasan ini untuk pelajaran teman-teman, mengingat takutnya di kedepan hari ada ciri-ciri yang mirip dengan DNA Pro, agar bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kemarin di tanggal 25 April 2022 pagi hari ya, dihebohkan dengan grup Telegram Digital Net Asia. Ini grup Telegramnya nggak bisa di capture, jadi saya hanya bisa foto. Di situ sudah heboh tentang bahwa kabar DNA Pro sudah terjadi MC. Banyak member yang menunjukkan saldonya jadi minus ya. Ini contohnya minus 2,44 dolar, minus 1,22 dolar, minus 2,44 dolar. Karena kebanyakan satu member itu bisa buka beberapa akun, dan ketika mereka akun satu minus ya akun lain minus semua. Ada juga ini minus 1157, dia menuliskan ya sudah di-MC-kan, tapi kita nggak tahu ini pesanan siapa karena kan Pak AB sudah tertangkap katanya. Kecuali belum ditangkap, ini betul-betul MC murni. Tapi kalau sudah tertangkap, jadi MC yang ada pesanan siapa ya, nanti akan kita bahas ya sedikit-sedikit. Jadi yang pertama adalah, ini saya baca dari grup Telegram ini juga, Digital Net Asia. Terakhir MT4 bisa stay akses tanggal 14 April, short langsung lompat ke tanggal 20 April. Tanggal 19 April MC tanpa bisa ngecek chartnya. Ini pakai M1, tapi jika dilihat pakai H4 chartnya tanggal 14 sampai tanggal 19 tetap terlihat. Oke, jadi memang sebelumnya DNA Pro sempat menghentikan tradingnya. Jadi dia itu berhenti trading terakhir tanggal 28 Januari 2022. Semenjak ada pemberitaan penetapan dari pemerintah bahwa DNA Pro ilegal, itu transaksi terakhir. Pemberitaan diterbitkan oleh kumparan.com dan detik.com. Dari Kumparan Bisnis, perhatian robot trading DNA Pro dinyatakan ilegal. Itu diterbitkan 28 Januari 2022 sore. Kemudian yang dari detik.com, robot trading berkedok MLM terbongkar, Kemendak turun tangan. Ini tanggal 28 Januari jam 19.45 malam. Nah, sejak saat itu OP terakhir DNA Pro itu di hari itu. Habis itu tidak ada OP lagi ya. Jadi terakhir tanggal 28 Januari 2022, terus OP lagi tanggal 19 April 2022 dan langsung MC. Jadi itu jadi pertanyaan besar ya. Kenapa tiba-tiba hilang, tahu-tahu muncul langsung MC? Dalam kasus real trading, hal ini nggak mungkin terjadi ya. Jadi MT4 itu hampir tidak pernah disconnect. MT4 tuh selalu connect. Ketika MT4 disconnect, maka member tidak bisa trading. Dan ini DNA Pro yang dipakai adalah bukan broker Indonesia ya, atau broker luar negeri. Broker yang dipakai Alpha Success, dan kalau kriptonya adalah Vanavel. Nah, kedua broker itu diklaim bahwa itu broker luar. Jadi ketika pemerintah Indonesia menyatakan itu ilegal, harusnya brokernya tetap operasi karena disebutnya broker luar. Tapi ternyata mereka langsung meng-off-kan tradingnya. Jadi ini secara tidak langsung bahwa ini bukti bahwa DNA Pro itu robotnya adalah robot fake robot trading atau robot trading palsu. Dan jelas bahwa brokernya adalah broker abal-abal, yang broker itu boleh dibilang broker bikinan. Maka kenapa
produk robot trading DNA Pro hanya bisa dipakai di broker Alpha Success dan Vanavel.com. Dan real trading itu tidak bisa mentransaksi atau tidak akan bisa melakukan open posisi jika MetaTrader 4 sedang disconnect. Karena apa? Ya karena MetaTrader 4 adalah platform trading yang kita buat bertrading. Jika itu disconnect, tidak bisa diakses, ya gimana mau trading? Apalagi tiba-tiba open posisi dan tiba-tiba close langsung MC. Dan anehnya adalah di tanggal 19 MT4 DNA Pro itu tidak bisa diakses. Tanggal 19 itu adalah ketika terjadi MC itu MT4 member sedang tidak bisa akses, dan begitu diakses tanggal 25 April 2022 itu sudah terjadi MC. Ya ini bukti nyata bahwa memang broker Alpha Success, Vanavel, dan robot trading DNA Pro adalah fake robot trading dan broker abal-abal atau broker palsu. Kemudian yang kedua, mengapa MC di DNA Pro dan DNA Crypto bisa terjadi secara bersamaan? Secara nalar bahwa DNA Crypto mempunyai pair BTC atau Bitcoin. Ini kalau di broker lain tuh disebutnya BTC USD ya, Bitcoin per USD. Dan di DNA Crypto ini BITC. Dan ini kenapa bersamaan MC-nya dengan DNA Pro yang pairnya adalah XAUUSD atau Gold. Dalam case real trading, perbedaan pair itu adalah perbedaan cara menganalisa. Perbedaan mata uang atau perbedaan simbol itu mempunyai cara treatment yang berbeda, analisa yang berbeda, bahkan kadang trigger open posisi yang dipakai juga beda. Indikator yang dipakai buat acuan bertrading itu juga beda. Bahkan gold itu marketnya hanya di Senin sampai Jumat, dan Bitcoin atau BTC USD atau BITC itu bisa open market selalu terbuka dalam 7 kali 1 minggu atau full tidak ada hari libur. Karena memang Bitcoin atau BTC underlier ya, jadi tidak ada naungan negara yang mendasarinya, maka ya karena memang itu bukan mata uang negara ya, jadi ketika negara itu kan rata-rata Sabtu Minggu atau perbankan Sabtu Minggu libur, makanya kenapa forex gold itu Sabtu Minggu ikut libur. Dengan perbedaan menganalisa, perbedaan trigger, perbedaan cara memainkan tradingnya, ya kenapa ini MC bisa bersamaan di tanggal yang sama dan dengan cara yang sama pula, kecuali memang ini sengaja untuk di MC-kan. Setelah nalar bahwa memang ini dua produk dari DNA itu memang sengaja untuk di MC-kan di tanggal 25 April 2022. Menurut saya itu terjadinya di tanggal 25, tapi tanggal chartnya, tanggal MC-nya dimundurkan seolah-olah terjadi tanggal 19. Itu analisa dari saya. Ya memang ada unsur kesengajaan. Nah, kenapa disengaja? Nah, ini nanti saya bahas di poin kelima. Yang ketiga, mengapa 2 MC tidak sesuai dengan logic tradingnya? Di video saya tentang skenario broker scam, yang video itu saya publish tanggal 30 Januari 2022, bahwa di situ saya sudah menyebutkan tentang bagaimana cara-cara broker scam. Cara yang umum adalah di MC-kan. Itu cara pertama. Cara pertama di MC-kan, dan di MC-kan ini bisa memakai 3 strategi. Yang pertama, seperti yang case-nya Eureka Trade Gold kemarin, di MC-kannya dengan
cara memperbanyak open posisi, dan biasanya dia rata-rata sehari sekali open posisi. Tapi kemarin di Eurocalcul itu dalam waktu 15 menit open posisi bisa sampai 12 kali. Jadi akhirnya minus semua dan ujung-ujungnya MC. Cara meng-MC-kan yang lain ya dengan cara memperbesar lot. Jadi misal biasanya open posisinya pakai 1 lot. Supaya cepat MC ya pakai aja 15 lot atau 20 lot. Yang harusnya ketika 1 lot transaksi 100 poin rugi $100, kalau pakai 15 lot otomatis ruginya jadi $1.500. Itu cara meng-MC-kan yang kedua ya. Di video ini jelas bahwa meng-MC-kan akun adalah salah satu ciri-ciri dari broker yang scam dengan cara melipat gandakan. Dan untuk DNA Pro itu lot yang dipakai adalah 305 kali dari lot biasanya. Lot ini ada contoh akun yang dipakai lotnya adalah biasanya 0,51. Di transaksi sebelumnya lotnya 0,51 di bulan Januari ya. Tiba-tiba di bulan April lotnya jadi 156 lot. Otomatis ini sudah saya hitung, ini adalah menaikkan lot 305 kali dari lot standarnya. Ya otomatis secara money management ya pasti MC ya, pasti MC. Itu cara mudah meng-MC-kan. Nah, itu cara ini dipakai oleh broker yang memang mau men-scamkan akun membernya, ya caranya seperti ini. Logik yang asli di DNA Pro atau DNA Crypto seperti apa? Ini saya masih punya rekamannya waktu saya mereview robot trading DNA Crypto. Password investornya di sini, di password investor yang di-share ini di modal paling kecil ya, atau $600. $600 ini sebutannya warrior ya. Dia pakai lot 0,02. Ini dia deposit per tanggal 23. Jadi memang biasanya dia memakai lot 0,02 dengan saldo $600. Dengan saldo $600 0,02, begitu kelipatannya. Jika saldo $1.200 maka lotnya adalah 0,04. Nah, begitu juga dengan kelipatannya. Itulah adalah logik yang dipakai di DNA Pro dan DNA Crypto. Harusnya logik itu tetap dijaga ketika itu memang robot trading real. Ketika robot trading real ya lot itu sudah mengikuti, sudah paten di algoritma tradingnya. Dengan saldo begitu akan OP segitu, itu sudah terkunci di algoritma robot forexnya. Dan jelas ketika DNA Pro melanggar lot yang sesuai logik, artinya ini bisa disebut dengan penipuan. Kalau robot trading yang real itu tidak akan terjadi seperti itu, karena ini robot trading bisa disebut fake atau robot trading palsu atau abal-abal, maka lotnya tiba-tiba bisa ngawur, ngasal, atau tiba-tiba open posisi berkali-kali lipat. Bahkan yang paling parah adalah terjadi di yang akun kriptonya ya, Vanavel, DNA Crypto atau brokernya Vanavel. Ini lotnya bisa 51,94K. Bayangkan, secara real itu nggak ada lot sebesar itu. Gitu. Trader retail di Indonesia itu hampir nggak ada pakai lot sebesar ini. Dan itu sangat-sangat ngawur sekali ya. Maka begitu open posisi, langsung MC hanya selang 13 menit saja. Begitu open posisi di 19.30 dan close di 19.43, 13 menit langsung MC. Dan ini pun tadi saya hitung itu sekitar 4.000 poin. Padahal spread untuk Bitcoin atau BTC di broker-broker yang lain itu spreadnya adalah sekitar 6.000, 5.000
kadang naik-naiknya jadi 7.000 poin, seperti spread di XM atau broker-broker yang menyediakan pair kripto khususnya Bitcoin, ya rata-rata spreadnya antara range-nya 5.000, 6.000 sampai 7.000, dan ini di DNA kripto hanya menyentuh 4.000 poin atau kurang dari spread itu langsung MC, ya karena lotnya sangat besar sekali. Dan ini bukti bahwa yang pertama, robot trading DNA kripto itu memang fake robot trading, dan bahwa ini memang disengaja. Kemudian yang keempat, kenapa sekarang? Sesuai dengan yang dipertanyakan oleh salah satu member di grup Telegram ya. Ya sudah di-MC-kan, tapi ini nggak tahu MC pesanan siapa karena Pak B sudah tertangkap katanya, kecuali belum ditangkap. Itu betul-betul MC murni. Kalau sudah tertangkap, jadi MC pesanan siapa? Ya menurut saya memang ini benar-benar disengaja. Dan kenapa sekarang? Ya karena memang masih banyak member yang masih mempercayai DNA Pro atau pecinta DNA Pro garis keras, atau member-member DNA Pro yang masih tidak bisa move on dari DNA Pro, yang masih berharap DNA Pro eksis. Nah, itu bisa dibungkam atau bisa ditunjukkan, ini loh udah selesai, ini loh udah final. Sebenarnya menurut saya seperti itu, biar mereka tidak berharap lagi DNA Pro. Bagaimana sih kalau teman-teman rasanya digantung? Misal kita suka sama seseorang tapi digantung begitu kan nggak enak ya. Ya kalau ini kan sudah ada kepastian bahwa DNA Pro MC udah selesai, kamu harus move on, bahwa ini real scam, ini real tidak bisa diharapkan lagi. Tujuannya buat untuk menyadarkan member-member yang memang masih belum move on dengan DNA Pro. Ya bagaimana dengan member-member yang pintar? Nah, kalau member-member yang pintar itu sebenarnya sudah sadar di tanggal 28 Januari 2022 semenjak ada pengumuman resmi dari pemerintah bahwa DNA Pro dinyatakan ilegal dan stop trading di tanggal 28 Januari 2022. Itu kalau member yang pintar itu sudah sadar bahwa itu memang sudah tidak ada harapan dan itu sudah scam. Dan banyaknya juga review-review YouTuber yang sudah mengulas bahwa memang broker yang dipakai DNA Pro adalah broker abal-abal. Saya sendiri sebelum ini sudah mengulas 3 video, 1 DNA Pro, 2 DNA Crypto, 2 DNA Pro. Ketiga video itu sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa broker yang dipakai adalah broker abal-abal, dan ciri-ciri DNA Pro ini mirip dengan Mia Fintech yang dulu di tahun 2019 sudah pernah scam. Itu banyak saya ulas di video saya sebelumnya, bahkan tentang penyuplikan nomor NFA-ID atau pihak broker Alpha Success dan Vanavel mengaku nomor NFA-ID sebagai nomor lisensinya. Itu juga nomor fake ya, yang tidak diakui oleh NFA-ID sendiri. NFA sebagai regulasi dari Amerika Serikat ya tidak mengakui bahwa itu membernya mereka, itu sudah clear. Tetapi banyak member yang masih nggak percaya ya. Ya kalau seperti ini kan ya memang scam, ya memang benar adanya ini adalah ponzi atau penipuan. Kemudian nomor 5, kenapa juga website vanavel.com dan astfm.com tidak bisa diakses secara bersamaan juga ya. Ya memang menurut saya itu yang membuat orang yang sama ya, yang membuat DNA Pro juga. Ketika website sebuah broker diblokir oleh pemerintah, teman-teman harus melihat 2 hal. Brokernya jelas di luar negeri punya regulasi, atau memang brokernya itu broker abal-abal. Jadi memang pemerintah itu selalu memblokir broker yang di luar Bapeti ya. Broker apapun yang tidak terdaftar di Bapeti itu selalu diblokir sama pemerintah.
Meskipun diblokir sama pemerintah, tetapi itu kita masih bisa mengaksesnya dengan VPN ya. Dengan VPN bisa diakses, dan cache-nya yang terjadi di websitenya punya DNA Pro, brokervanavel.com dan scfm.com, meskipun dengan VPN pun sama juga tidak bisa diakses. Ya karena memang dari sananya sudah di off kan, sudah dimatikan. Broker yang diblokir sama pemerintah itu ada dua jenis atau dua hal. Kedua-duanya sama-sama ilegal di Indonesia, tapi dua-duanya ini mempunyai perbedaan ya. Yang pertama, broker luar negeri yang dengan lisensi luar negeri, dengan regulasi luar negeri, contoh XM di luar negeri dia punya regulasi dari Inggris, FCA, dia punya regulasi dari IFSC, dia punya regulasi dari ASIC atau FPS. Di luar negeri dia punya regulasi oleh CAISEC atau SC Market, dia punya regulasi ASIC. Ya, ini jelas-jelas broker yang di luar negerinya memang ada regulasinya, dan di Indonesia tetap akan diblokir karena tidak di bawah naungan Bapeti ya. Ya mirip OktaFX juga, di luar negerinya ada regulasi, di sini dia membuka cabang OktaED untuk yang ikut regulasi Bapeti. Atau yang kedua, memang broker tanpa regulasi ya kayak Alpha Success dan Vanavel yang memang di luar negeri nggak punya regulasi, di sini juga tidak ada regulasi. Jadi memang benar-benar murni fake broker atau broker abal-abal. Kesimpulannya, seperti yang saya ulas di video-video sebelumnya, jika teman-teman terjun di dunia forex, jika teman-teman terjun dengan produk-produk forex, lihatlah dulu brokernya broker apa, regulasinya apa. Karena 99,9% broker tanpa regulasi itu pasti akan scam. Dan regulasi itu beda dengan legalitas. Regulasi itu badan pengawas. Kalau di Indonesia Bapeti, badan yang mengawasi broker. Kalau di luar negeri banyak, teman-teman bisa lihat di listnya ini ya, di website investing.com. Di sini ada negara-negara yang sudah mengawasi broker ya. Kalau teman-teman pakai broker dengan pengawasan dari negara-negara ini, ya harusnya itu benar-benar real broker ya. Dan real broker itu ketika punya regulasi jelas itu hampir mustahil scam, jarang ada yang scam. Dan yang tidak ada regulasi itu ya 99,9% pasti scam. Yang kedua, cara scam DNA Pro dan DNA Crypto ini boleh terbilang ngawur ya, sangat ngasal, yang tidak sesuai dengan jalur-jalur real trading ya. Jadi kadang banyak teman-teman yang terjun di real trading itu ya kayak ikut namanya terbawa-bawa, jadi jelek juga. Teman-teman susah membedakan mana yang real trading, mana yang fake trading ya. Ya kalau teman-teman banyak lihat video saya tentang review-review tentang robot trading yang sudah pada scam, teman-teman pasti akan memahami mana yang benar-benar real trading dan mana yang robot Ponzi atau money game. Yang ketiga, jika teman-teman dapat penawaran robot trading atau produk robot forex kok tidak ada file EA-nya seperti DNA Pro dan DNA Crypto, tidak ada file EA, hanya transfer ke perusahaannya ya, perusahaan mengumpulkan dana member, perusahaan menerima dana investasi, yaitu ya rata-rata nanti berujung pada scam. Karena robot trading yang asli itu teman-teman harus ada VLA-nya, teman-teman bebas pilih broker, teman-teman tidak deposit atau tidak menginvestasikan dana ke pemilik robot tradingnya. Dari VLA itu teman-teman bisa backtest, teman-teman bisa men-setting sendiri, memasang sendiri, melepas sendiri. Itulah yang dinamanya benar-benar sebuah robot trading di forex. Ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua.
mudah-mudahan teman-teman tidak gampang terbujuk rayu dengan tabel profit yang selalu diberikan oleh produk-produk robot trading, karena histori robot trading asli itu bukan di tabel itu bisa dimanipulasi ya. Histori robot trading itu harusnya dengan MKL5. Silahkan lihat video-video saya sebelumnya tentang ulasan mengenai produk robot trading yang saya ulas kebanyakan ya udah scam ya, karena sesuai dengan ciri-ciri robot trading abal. Oke, ini ada pertanyaan yang harus saya jawab. Nih, kok OP duluan bukan DNA Pro 5 tapi SO? Nah, jadi gini, teman-teman jangan lihat ketika terjadi MC, teman-teman jangan lihat OP-nya ya, salah kalau ngeliat OP-nya salah. Teman-teman lihat tanggal close-nya. Nah, tanggal close-nya itu yang close adalah DNA Pro lebih dulu. Artinya begitu close yang ada tulisan DNA Pro ini itu belum MC. Nah, MC itu ketika terjadi close di jam 12:40. Nah, itu baru MC. MC itu atau SO. SO itu memang udah margin call ya, udah stop out istilahnya. SO itu singkatan dari stop out. Dan ini tulisannya awalnya ini juga DNA Pro awalnya juga DNA Pro, tapi ketika dia stop out maka akan teredit menjadi info tentang stop outnya. Jadi ini awalnya dua-duanya bukan langsung SO, bukan. Awalnya tulisannya tetap DNA Pro 5 dua-duanya. Nah, di close yang terakhir itu atau close stop out itu akan terganti oleh SO minus 0,05%. Nah, mudah-mudahan jawaban ini menjawab pertanyaan teman-teman. Terus ada pertanyaan lagi, mohon penjelasan dari Bapeti kok bisa jalan robotnya. Nah, begini, kalau teman-teman menyalahkan Bapeti dalam case ini, itu menurut saya salah juga ya, karena DNA Pro itu produknya, brokernya itu kan bukan broker di bawah naungan Bapeti. Jadi Bapeti tidak mengawasi broker Alpha Success dan broker Vanavel ya. Karena Bapeti tidak mengawasi, ya teman-teman susah komplain ke Bapeti. Kecuali memang itu broker lokal, lokal misal kayak Finax, FX atau Monex, broker Okta ID yang Valburi atau GK Invest yang memang di bawah Bapeti, ya teman-teman bisa komplainnya ke Bapeti. Kalau ini kan tidak ya. Ya memang Bapeti itu melakukan pengawasan ketika ada produk forex yang berjalan di Indonesia tetapi tidak di bawah naungan Bapeti. Ya memang itu peran Bapeti untuk menutupnya, perannya seperti itu. Jadi tidak untuk diminta penjelasan kok bisa jalan robotnya. Nah, itu pertanyaan yang tidak pas ya, tidak sesuai. Sekian, terima kasih. Salam profit.